Jadi percayalah bahwa kita semua mah harusnya kalau kita hidup tenang tanpa utang, harusnya kita tetap bahagia-bahagia dan happy-happy aja, nggak perlu beli Aston Martin dan McLaren ya. Santai ya, chill aja dan jangan kebanyakan dengerin Andrew Tate ya guys ya. Apalagi kita dibilang kalau main GTA, hidup dia GTA 6 ya. Kita adalah orang-orang miskin yang pengen main GTA karena kita tidak punya mobil sport, tidak punya rumah mewah. Goblok, gua mau main GTA, gua mau berburu buaya. Ame ngepok minimarket gitu aja. Emang nggak bisa gue lakukan di dunia nyata. Jadi gue lakukan di GTA 6 gitu loh. Pengen naik-naik motor gitu keliling country gitu. Gitu-gitu doang yang gue mau gitu, nge-gym di Venice Beach gitu. Itu doang, Bos. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Aldo dan hari ini kalau kemarin kita udah bahas Sean Kingston ya. Dan di video kali ini menarik nih karena gue pengen nanya dulu siapa di sini yang mungkin yang nggak tahu lagu yang mungkin bisa dibilang one of the biggest song hits di tahun 2011 yang bukan lain adalah Somebody That I Used To Know. Gila, zaman dulu gua ngampus ini lagu meledak coy. Ini jadi sebuah lagu yang benar-benar meledak banget pada masanya, yang kalau kita lihat ke YouTube sekarang viewsnya video klipnya itu udah sampai ke angka 2,4 miliar penonton. Bukan juta ya, tapi miliar, 2,4 miliar penonton. Jadi emang banyak banget orang yang dengerin lagu ini. Dan kalau ngomongin siapa penyanyi di balik lagu sukses ini, ya bukan lain adalah si Gotye. Ya mungkin sekarang udah jadi Somebody That We Used To Know ya. Karena bisa dibilang ini orang itu ngilang sejak lagu yang satu ini tuh rilis. Cuma beberapa kali manggung, beberapa kali rekaman di radio, dan beberapa tahun setelah itu bisa dibilang si Gotye ini menghilang dan gak ada di radar internet begitu aja. Hilang aja gitu. Kayak ngilang tanpa bikin karya yang meledak lagi. Ngilang tanpa ada kabar dan pokoknya dia tuh dijuluki sebagai musisi one hit wonder yang terkesan gak bisa bikin hits lagi setelah lagu Somebody That I Used To Know ini. Jadi kemana orang ini? Kok bisa hilang setelah hits kayak gitu kan? Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Kalau lu pada sangkatan atau mungkin tumbuh di era YouTube yang sama kayak gua, kemungkinan besar lu pada tahu seorang musisi yang namanya Gotye. Jadi penyanyi yang punya lagu super hits yang punya judul Somebody That I Used To Know. Sebuah lagu galau yang mendunia banget pada masanya, yang tepatnya itu di tahun 2011. Ini pertama kali gue masuk kampus nih. Yang views lagunya itu sekali lagi gue katakan udah menyentuh 2,4 miliar pendengar. Jadi emang gokil sekali, dan gue rasa sih demografi penonton gak mungkin lah ya gak tahu sama lagu yang satu ini. Karena emang ngehits dan booming banget bahkan beberapa tahun setelah perilisan. Jadi at least mungkin lo pernah denger 1-2 kali aja gitu. Oke, tapi kalau mau ngomongin ini orang, seperti biasa kita bahas background personalnya dulu. Jadi si Gotye ini lahir pada tanggal 21 Mei 1980 di Bruges, Belgia. Dan dia itu lahir dengan nama Wouter Andre de Backer atau Wally de Backer. Jadi nama aslinya bukan Gotye. Dan nama Gotye sendiri itu adalah nama panggilan dari ibunya. Dan kata Gotye sendiri itu berasal dari bahasa Prancis katanya. Nah, di masa kecilnya waktu umur 2 tahun itu si Gotye dan keluarganya itu pindah dari Belgia ke Australia, yang tepatnya dia itu pindah ke daerah Montmorency, sebuah daerah di pinggiran kota Melbourne. Tumbuh besar di sana, si Gotye ini juga akhirnya mulai nunjukin kecintaannya terhadap alat musik, mulai main drum, mulai main piano, dan dia sempat bilang juga bahwa dia itu terobsesi sama sebuah album Song of Faith and Devotion dari band Inggris namanya Depeche Mode. Dan dari sana, si Gotye ini memang sangat into dengan musik seperti yang barusan gue bilang, dan karir musiknya pun dimulai cukup early bisa dibilang ya, yaitu di waktu dia tuh umur 21-22 tahunan. Di semasa dia kuliah di University of Melbourne lah bisa dibilang. Dan dia juga waktu itu mulai bikin musik di sana dengan sampel musik yang udah ada, dan itu semua dia jadiin CD yang semuanya itu dia buat secara manual. Dari mulai cover CD-nya itu dia warnain sendiri pakai pensil warna. Udah gitu kalau ngomongin list lagu dari CD-nya pun dia tulis tangan sendiri tanpa pakai printer sama sekali. Jadi emang indie banget nih cerita si Gotye ini, yang by the way project pertamanya ini juga dia kasih nama Gotye untuk project pertamanya. Dan di masa-masa proses menjadi musisi ya, si Gotye ini bisa dibilang gak langsung berhasil dan meledak, karena di awal itu dia masih dapat banyak sekali penolakan. Karena zaman dulu itu kan cara buat debut secara indie kan jalannya cuma 2. Antara mungkin bikin musik di jalanan sampai bisa rekaman sendiri. Atau ya dengan caranya si Gotye ini dengan menyebarkan CD-CD dia ke radio-radio dan juga label musik yang bisa dia temuin di buku telepon. Mungkin lu pada yang lahir pada tahun 2000-an ke atas gak tahu ya buku telepon itu apaan. Tapi intinya zaman dulu itu ada buku warna kuning yang tebel banget, dan isinya itu adalah list kontak orang atau instansi yang ada nomor telepon ataupun alamatnya. Jadi dari informasi di buku telepon itulah si Gotye ini bisa ngasih CD-CD hasil rekaman dia ke label dan juga radio-radio.
Nah tapi dari perjuangan yang ngirim CD-CD itu ke radio atau ke label musik pun hasilnya nggak instan dan bikin dia tuh bisa langsung terkenal. Bahkan bisa dibilang ini mungkin adalah tahapan paling stressful karena banyak radio yang nolak dan cuman ada sebagian kecil yang nerima dan mau nyetel lagu di radio, yang salah satu stasiun radio baik yang memang mau nerima itu salah satunya adalah Triple J. Dan di masa-masa awal karirnya ini juga dia langsung ketemu sama orang yang kemudian jadi partnernya sampai sekarang, yaitu Chris Schroeder. Dan bersama si Chris itu dia bikin band juga yang namanya itu The Basics. Itu adalah perjalanannya gitu ya. Dan singkat cerita gitu ya, setelah perjalanannya tadi gitu ya, dari tahun 2002 sampai tahun 2010 si Gotye ini sempat bikin beberapa karya yang cukup disukai sama banyak orang. Yang salah satu tersuksesnya itu adalah album Like Drawing Blood, yang di tahun 2006 itu sempat dapat voting jadi nomor 1 best album di awardingnya radio Triple J tadi yang baik itu yang mau muterin lagu dia. Dan akhirnya bisa terjual sebanyak 70.000 kopi juga. Dan sebagai musik indie ya, sebagai pemusik indie gitu ya, bisa dibilang si Gotye ini cukup hidup lah karirnya lewat album itu. Nggak yang sampai meledak banget, tapi dia juga nggak yang sampai nggak laku juga. Lalu sampailah di tahun 2011, era emas yang bisa dibilang cuma terjadi sekali di hidupnya si Gotye. Yang dimana karirnya itu melejit dan bisa dibilang ini orang sampai ke atas awan lah gitu ya popularitasnya. Karena setelah berhasil bikin album Like Drawing Blood yang cukup laku dan diminati sama banyak orang, si Gotye ini di tahun 2011 itu kembali bikin album yang judulnya Making Mirrors. Yang judulnya itu terinspirasi dari hasil lukisan ayahnya di tahun 80-an. Yang kemudian lukisannya itu jadi cover album si Making Mirror ini, yang juga bisa lo lihat nih. Ada di kanan gua gambar albumnya. Dan kalau lu merasa familiar sama cover albumnya, tebakan lu betul sekali. Itu adalah cover album dari salah satu single di dalamnya yang kita semua tahu, yaitu Somebody That I Used To Know. Jadi albumnya ini rilis pada tanggal 19 Agustus 2011 dan launchingnya pun dia lakukan di Opera House yang waktu itu ikut dalam bagian Graphic Festival. Dan si Gotye ini yang ngisi performance orkestranya pada kala itu di festival tersebut. Dan ya, the rest is history. Karena single yang dinyanyiin bareng sama penyanyi New Zealand Kimbra ini jadi meledak semeledak-meledaknya dalam waktu yang singkat. Karena ini single itu berhasil mendapatkan 11 kali status platinum di Australia dengan total penjualan hard copy itu di 770.000 unit. Terus dapat 8 kali status platinum di Amerika juga dengan penjualan 8 juta unit. Dan ini lagu juga sempat jadi nomor 1 di chart 18 negara termasuk Australia, Belgia, Belanda, Jerman, UK Top 40 dan juga US Billboard Hot 100. Jadi emang bukan di Australia doang nih lagunya, tapi di seluruh dunia bisa dibilang ngedengerin ini lagu terus di masa-masa itu. Tapi rasanya gue gak perlu menjelaskan panjang lebar juga soal lagunya ya. Karena per gue syuting video ini aja, penonton dari video klipnya si Gotye yang satu ini udah sampai ke 2,4 miliar views tadi yang gue bilang kan. Dan dia udah perform di mana-mana juga, dan ini lagu juga jadi legenda buat kita para penikmat musik pop khususnya di era-era tersebut. Dan malah yang jadi menarik itu bagi gue bukan tahap bagaimana si Gotye ini bisa punya lagu yang super populer kayak gini, tapi lebih ke apa yang terjadi setelah lagu ini. Karena bisa dibilang ini orang ngilang gitu aja setelah beberapa tahun, udah konser di mana-mana, udah perform di mana-mana, tapi tiba-tiba menghilang. Nggak bikin lagu hits lagi, dan intinya dia nggak kayak artis-artis Hollywood yang biasanya jadi belaga kayak superstar kalau habis bikin lagu yang ngehits banget. Kayak si Sean Kingston yang baru aja kemarin gue bahas. Karena untuk Gotye ini, setelah lagu ini meledak dan didengerin sama orang di mana-mana, justru yang terjadi itu si Gotye ini malah hilang dari peredaran, lay low dan gak ngelakuin promo-promo besar atau jadi ada di mana-mana. Dan yang paling meledak adalah waktu di tahun 2017, dia keluar ke publik dan mengumumkan bahwa lagu Somebody That I Used To Know itu nggak dimonetize. Lu bisa bayangin seberapa gilanya ini orang kalau kita sandingkan dia sama standar manusia normal. Jadi kemungkinan si Gotye ini kehilangan sampai 10 juta dolar lebih, atau kalau dirupiahkan itu sampai ke angka 165 miliaran lah. Yang memang harusnya dia dapetin, tapi karena dia gak monetize lagunya, jadi dia gak dapetin duit itu. Sinting banget menurut gue. Di proses menuju ke sana itu sebenarnya dia juga udah ngelakuin beberapa interview di TV-TV internasional. Yang dia itu bilang bahwa pasca rilisnya Somebody That I Used To Know itu, mulai banyak orang yang bikin remix dan covernya, dan gak sedikit juga yang dia anggap cover atau remixnya itu mengotori lagunya itu sendiri. Dan malah bikin citra lagunya itu jadi jelek sebenarnya. Bahkan kalau ngomongin mungkin trauma yang terjadi setelah perilisan lagu ini, dia juga sampai nggak mau pakai nama Gotye Music sebagai identitas dia, dan dia juga mengaku nggak mau jadi sebuah brand karena tujuan utama dia ya jadi seorang musisi atau seniman gitu. Emang anak culture banget ini orang, kayaknya indie banget aja gitu bos. Dan dalam beberapa kesempatan si Gotye ini juga banyak ditanya soal pengalaman dan apa yang dia rasakan setelah punya lagu sebesar itu, dan jawabannya itu benar-benar template dan klasik seniman aja. Dari mulai dia itu nggak beli barang mewah sama sekali,
Yang bahkan dia itu cuman mau yang namanya beli mobil van doang setelah mobil lamanya kecurian. Your van was stolen. 10 million single sales. What the hell are you doing driving a van? What is the last huge thing you bought? I haven't bought anything physically big. I really hoped it would be a new van. Dan dia juga sama sekali nggak beli mobil mewah. Dan yang paling ngeliatin kalau ini orang tuh beneran seniman juga adalah waktu dia ditanya what's the best feeling you felt last year. Dan dia jawab ya pokoknya bukan soal lagu yang ngehits tapi lebih ke waktu dia berenang di pantai dekat tempat dia tinggal. Gokil, filosofis cuy. Itu lagu yang denger udah ratusan juta orang tapi dia lebih happy waktu dia berenang di pinggir pantai sambil mandi pakai duit gitu kan. Jadi memang dia itu sangat tidak tertarik dalam menjual musik dia, monetisasi uang dari musik-musiknya dia. Dan dia juga ngasih musik dia bahkan secara gratis buat banyak mahasiswa atau pelajar yang mau pakai musik dia buat bikin film non komersial. Atau kalaupun ada perusahaan komersial yang mau pakai lagu dia akan lihat budgetnya berapa dan nilai kreativitasnya kayak gimana. Jadi dia juga bukan yang benar-benar ngasih karya seni dia secara cuma-cuma, tapi lebih ke tetap fair dan adil terhadap siapa yang mau pakai musik dia buat bikin atau menemani karya lainnya. Apalagi kalau kita ngomongin fame pun, ini orang juga memang kayaknya cukup benci sama kata fame itu sendiri. Karena sejak rilis lagu Somebody That I Used To Know, dia itu sempat pindah ke New York karena dia merasa di New York itu orang-orangnya lebih individualis dan gak peduli dia itu siapa. Sedangkan kalau di Australia dia bakal tetap harus ketemu fans dan ngajak ngobrol banyak orang. Yang menurut dia cukup draining dan overwhelming aja di beberapa situasi dan kondisi yang mungkin menurut dia lagi gak tepat dan harus ngeladenin fans gitu. Jadi sampai sekarang pun si Gotye ini masih ada dan masih perform sebenarnya. Ada juga beberapa kali dia menyanyikan Somebody That I Used To Know itu di beberapa kesempatan. Tapi jelas di acara-acara yang cukup indie dan gak banyak juga audiensnya. Dan dia lebih sering sekarang itu tampil sebagai penyanyi di band The Basics yang di tahun 2002 dia itu buat band tersebut sama Chris Schroeder tadi. Jadi kalau misalnya ditanya Gotye kemana, ya dia gak kemana-mana. Tetap jadi diri dia dan stay low aja, low profile banget tanpa ambisius banget dan berusaha bikin-bikin hits yang lain yang memang dipertujukan biasanya para musisi lain tuh untuk money making lagi gitu dan stay aja gitu fame-nya. Jadi bisa dibilang si Gotye ini ya tetap being an artist aja lah ini orang dengan karya-karya sederhananya dan perform di tempat-tempat yang juga gak terlalu gimana-gimana banget, gak di Coachella gitu. Jadi kalau ada yang ngeberitain dia mati, dia meninggal gitu, dia bangkrut atau kecelakaan, jawabannya enggak. Dia cuma stay being Gotye aja yang ya mungkin Gotye-nya bukan Gotye yang famous tapi Gotye yang zaman dulu aja. Yaitu Gotye yang memang lilo banget aja. Atau mungkin bisa dibilang ya dia stay being Wally the Baker aja. Yang adalah memang dari lahir pengen jadi seniman aja. Bukan performer yang emang pengen jadi superstar atau mencari ketenaran kayak mayoritas artis-artis musik Hollywood yang ada sekarang. Jadi jarang banget aja sih ada orang dengan idealis yang segila ini yang menurut gue jadi cukup menarik buat dikupas. Kemana si Gotye ini yang sebenarnya bisa ngedapetin ratusan miliar gitu ya dengan memonetisasi lagunya. Tapi ternyata tidak dia lakukan. Dan dia kehilangan bahkan potensi 10 juta dolar atau bahkan lebih. Lu bayangin ini musisi kayak gini emang jarang banget bisa ditemuin. Sebenarnya nggak salah juga kalau lu punya karya dan ingin memonetisasi terus bisa kaya dari sana ya nggak salah juga. Dan cara hidupnya Gotye juga nggak salah juga gitu ya. Jadi nggak semua orang memang pengen kaya raya tuh nggak semua memang ternyata. Jadi Anda jangan termakan motivasi-motivasi yang bilang bahwa Anda semua bisa kaya. Karena Gotye yang bisa kaya aja memilih untuk tidak kaya raya. Dia memilih biasa-biasa aja yang penting hidup tenang. Jadi kita harus percaya bahwa kita semua ini punya porsi dan ceilingnya dan Gotye gue rasa percaya bahwa ya ceiling gue mending ada di sini-sini aja tapi gue bisa santai, bisa berenang di pantai, nggak perlu harus ngeladenin fans terus karena menurut dia mungkin nggak nyaman dan pengen jadi seniman indie aja. Jadi percayalah bahwa kita semua mah harusnya kalau kita hidup tenang tanpa utang harusnya kita tetap bahagia dan happy aja, nggak perlu beli Aston Martin dan McLaren ya. Santai ya, chill aja dan jangan kebanyakan dengerin Andrew Tate ya guys ya. Apalagi kita dibilang kalau main GTA, hidup dia GTA 6 ya. Kita adalah orang-orang miskin yang pengen main GTA karena kita tidak punya mobil sport, tidak punya rumah mewah. Goblok, gua mau main GTA, gua mau berburu buaya anjing. Ame ngerampok minimarket gitu aja. Emang gak bisa gua lakukan di dunia nyata. Jadi gua lakukan di GTA 6 gitu loh. Pengen naik-naik motor gitu keliling country gitu. Gitu-gitu doang yang gua mau gitu nge-gym di Venice Beach gitu. Itu doang, Bos. Jadi kalau mau punya mobil sport, gua juga jarang banget pakai mobil sport juga di GTA dan jarang masuk ke villa, bahkan online-nya juga gak gue mainin gitu. Kecuali nih, editor gue di belakang. Dia suka pakai mobil sport keliling-keliling GTA. Nah, itu mungkin statement Andrew Tate buat dia. Buat si Jocan anjing, karena gue enggak ya. Mohon maaf ya. Harusnya lu yang tersinggung. Karena gue main GTA literally cuma buat trolling doang. Enggak hidup mewah-mewah, enggak, Bos.
Ya, jadi itu ya. Jadi jangan didengerin ya, jangan tersinggung kalau kita pengen main GTA atau nungguin GTA itu karena kita miskin dan hidup kita merana. Jadi kita lari ke GTA 6. Karena justru the real player GTA dari dulu ya kriminalnya, bukan kayaknya gitu. Ya itu ngeren sederhana gue karena gue denger statement itu dan gue sebagai gamer dan juga game reviewer agak cukup emosi yang tumbuh besar hidup sebagai gamer ya. Selalu yang merasa bahwa main game itu adalah sebuah escape aja gitu. Pengen kabur dari realita dan pengen liar aja gitu seliar-liarnya dan itu kita tuangkin di game gitu kan. Ya terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video. Apa kita segmen kita yang ini? Basah. Di kepala gue bahas mulu tapi ini basah ya. Bahas artis Hollywood ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir sekali lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di basah lainnya. Bye bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to